Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berdiri setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, pemimpin Kesultanan Pajang. Pangeran Benowo, putra satu-satunya Sultan Hadiwijaya, menolak untuk meneruskan tahta Pajang. Sutawijaya, putra angkat Sultan Hadiwijaya, mengambil alih kepemimpinan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram. Selanjutnya, berdirilah Kesultanan Mataram atau yang juga dikenal dengan nama Negari Kesultanan Mataram. Sutawijaya menggunakan gelar Penembahan Senapati. Sutawijaya adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, pembuka hutan Mentau yang kelak diberi nama Mataram. Hutan Mentau diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan, dalam kisruh keluarga Istana Demak. Dalam upaya mengalahkan Arya Penangsang, Ki Ageng Pemanahan bekerja sama dengan Ki Panjawi. Ki Panjawi kemudian mendapatkan wilayah Pati atas keberhasilan mengalahkan Adipati Jipang Panolan tersebut. Begitu hutan Mentau telah diserahkan, Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya segera membuka hutan tersebut menjadi sebuah desa. Selang belasan tahun kemudian, hutan Mentau telah menjelma menjadi kota nan ramai. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia, Sutawijaya melanjutkan kepemimpinan di Mataram. Sutawijaya kemudian mewarisi bekas wilayah Kesultanan Pajang seiring mangkatnya Sultan Hadiwijaya. Tahun 1584, Sutawijaya naik tahta dan menjadi pemimpin pertama Kesultanan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga. Sebagaimana Demak dan Pajang, Mataram juga merupakan dinasti penerus Majapahit. Wilayah kekuasaan Pajang mencakup Jawa bagian tengah dan sebagian dari Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Kabupaten Pati tidak bisa dikatakan bawahan Mataram karena posisi mereka sederajat sejak penyerahan Pati kepada Ki Panjawi dan hutan Mentau kepada Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan Jawa Timur atau disebut juga dengan Brang atau telatah di sebelah timur Bengawan Solo yang sebagian wilayahnya pernah berada di bawah Demak dan Pajang menolak mengakui kekuasaan Mataram. Untuk mengokohkan kekuasaannya sebagai pemimpin Jawa, Panembahan Senopati harus menaklukkan Jawa bagian timur. Telatah Madiun adalah target pertama Panembahan Senopati. Tahun 1586 hingga 1587, pasukan Mataram menyerbu Madiun. Madiun ketika itu dipimpin oleh seorang bupati perempuan bernama Retno Dumilah, putri dari Pangeran Timur, Bupati Madiun sebelumnya. Madiun yang didukung aliansi pasukan dari kabupaten di Jawa bagian timur berhasil mengalahkan Mataram. Tahun 1590, dengan dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati, Mataram kembali menyerang Madiun. Madiun yang ketika itu tanpa pasukan aliansi pun berhasil ditundukkan Mataram. Jatuhnya Madiun membuat jalan Mataram di Brangwetan semakin terbuka. Selanjutnya, menyusul Ponorogo dan Kediri jatuh oleh Mataram pada tahun 1691. Namun, serangan Mataram di pesisir utara menemui kegagalan. Mataram mengalami kekalahan dalam 2 kali gelombang serangan terhadap Tuban pada tahun 1598 dan 1599. Upaya penaklukan Mataram terhadap Brangwetan harus terhenti pada tahun 1601 seiring mangkatnya Panembahan Senopati. Pemimpin pertama Kesultanan Mataram dimakamkan di Istana Kota Gede. Tahta Mataram kemudian dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang yang bergelar Prabu Hanyakrawati, putra dari Panembahan Senopati. Setelah naik tahta, Prabu Hanyakrawati harus menghadapi masalah pemberontakan yang dilakukan oleh Demak dan Ponorogo. Kepemimpinan Prabu Hanyakrawati dianggap lemah sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari Bupati Demak, Pangeran Puger, dan Bupati Ponorogo, Pangeran Jagara. 2 bupati tersebut sebenarnya masih saudara dari Prabu Hanyakrawati. Pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan
Namun, Demak dan Ponorogo terlalu banyak menguras potensi militer Mataram. Praktis, selama awal kepemimpinan Prabu Hanyakrawati, tidak ada pergerakan pasukan Mataram ke Perang Wetan. Baru pada tahun 1608, dibuat sebuah rencana aksi militer untuk menaklukkan Surabaya. Aksi militer Mataram terhadap Surabaya berlangsung pada tahun 1610. Prabu Hanyakrawati memerintahkan serangan bergelombang terhadap Surabaya dan berlangsung hingga tahun 1613. Ketika serangan terhadap Surabaya belum menampakkan hasilnya, Prabu Hanyakrawati meninggal di hutan perburuan Krapyak. Prabu Hanyakrawati mengalami kecelakaan dalam perburuan tersebut sehingga kelak akan dikenal sebagai Pangeran Sedo ing Krapyak, yang artinya adalah pangeran yang meninggal di Krapyak. Tahta Mataram pun dilanjutkan oleh sosok yang akan dikenang sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berpindahnya pusat kekuasaan dari Demak di pantai utara, Pajang di tengah, dan kemudian Mataram di bagian selatan, membuat agama Islam pun menyebar dari pesisir utara ke pedalaman bagian selatan Jawa. Pada masa-masa inilah hingga sekarang ditemukan corak penganut agama Islam ala pesisir dan agraris khas pedalaman Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta ketika pasukan Mataram masih dalam upaya menaklukkan Surabaya. Tahun 1614, setahun setelah naik tahta, Sultan Agung mengirim ekspedisi militer ke Surabaya. Nampaknya Surabaya masih terlalu tangguh karena memiliki sekutu yang sangat kuat, yaitu Tuban. Tahun 1619, Sultan Agung mengarahkan pasukan Mataram ke Tuban, sekutu penting Surabaya sekaligus kota pesisir yang strategis. Pada tahun tersebut, Tuban berhasil dikuasai oleh Mataram. Surabaya merupakan kota pesisir sejak dari zaman Majapahit. Sebagai kota maritim, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan memiliki hubungan baik dengan kesultanan lainnya di seberang lautan. Salah satu kesultanan yang memiliki hubungan baik dengan Surabaya adalah Kesultanan Sukadana di Kalimantan Barat. Sultan Agung sepertinya sudah menemukan cara untuk memperlemah Surabaya, yaitu menjatuhkan sekutu-sekutu pentingnya. Tahun 1622, di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso, pasukan Mataram berhasil menguasai Sukadana. Untuk memblokade Surabaya, Sultan Agung memerintahkan penyerbuan ke Madura. Tahun 1624, Madura dikuasai oleh Mataram. Surabaya pun sekarang dalam posisi terisolasi oleh Mataram. Tahun 1625, Surabaya menyatakan menyerah setelah terisolasi sekian lama. Pemimpin Surabaya, Jaya Lengkara, diizinkan tetap tinggal di Surabaya sebagai bawahan Mataram. Di puncak kebesaran Sultan Agung, Mataram berhasil menguasai sebagian besar Jawa. Di seberang lautan, Sukadana bekas sekutu Surabaya turut menjadi bawahan Mataram. Setelah berhasil menguasai sebagian besar Jawa Timur, kecuali Blambangan, Sultan Agung melihat bahaya yang mengancam dari sebelah barat Mataram, yaitu VOC di Jayakarta. VOC yang ketika itu dipimpin oleh Jan Pieter Zoenkun berhasil menguasai Jayakarta dari Banten dan mengubah namanya menjadi Batavia. Tahun 1628, Sultan Agung memberangkatkan pasukan ke Batavia. Ribuan prajurit Mataram tersebut dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Setelah menempuh perjalanan sejauh 500 km selama 90 hari, gelombang pertama kontingen pasukan Mataram tiba di Batavia pada bulan Agustus tahun 1628. Kontingen kedua sampai di Batavia pada bulan Oktober. Serangan terhadap benteng VOC segera berkobar. Korban berjatuhan dalam jumlah yang besar di kedua belah pihak. Serangan berkelanjutan pasukan Mataram ke benteng VOC terus berlangsung dalam beberapa bulan lamanya. Pada bulan Desember tahun 1628, pasukan Mataram terpaksa harus mundur meskipun berkali-kali nyaris menjebol benteng VOC.
Banyaknya korban jiwa serta logistik yang semakin menipis membuat pasukan Mataram mengalami tekanan berat. Sultan Agung tidak patah arang dengan kegagalan serangan pertama. Beliau pun mempersiapkan serangan berikutnya. Tumenggung Surah Agul-Agul dipercaya oleh Sultan untuk memimpin pasukan Mataram. Selain itu, Sultan Agung memerintahkan Adipati Ukur dari Priangan untuk membantu serangan ke Batavia. Tidak hanya dari darat, Sultan Agung juga mengirimkan pasukan melalui jalur laut yang berangkat dari Jepara dan Tegal. Sultan Agung juga memerintahkan membangun lumbung-lumbung beras untuk logistik pasukannya. Lumbung-lumbung beras itu berada di Cirebon dan Karawang. Sayangnya, mata-mata VOC berhasil menemukan lumbung-lumbung beras tersebut dan membakarnya. Bukan hanya itu, kapal-kapal di Tegal dan Cirebon yang dipersiapkan untuk pasukan Mataram berhasil dihancurkan oleh VOC. Meskipun sudah mendapatkan tekanan berat selama di perjalanan, pasukan Mataram berhasil mencapai Batavia. Serangan terhadap benteng Hollandia pun berlangsung dengan sengit. Pasukan Mataram yang tidak ingin mengulangi kegagalannya berhasil memanjat tembok benteng Hollandia dengan menggunakan tangga. Di dalamnya hanya terdapat pasukan VOC yang mulai putus asa karena kehabisan peluru. Di tengah rasa putus asa tersebut, tiba-tiba pasukan VOC menyiramkan kotoran manusia ke arah pasukan Mataram yang sedang memanjat tembok benteng Hollandia. Akibatnya pasukan Mataram lari berhamburan dan menceburkan diri ke Sungai Ciliwung. Bulan Desember, pasukan Mataram terpaksa harus mundur dari Batavia. Untuk kedua kalinya pasukan Mataram gagal menyingkirkan VOC dari tanah Jawa. Pada masa-masa serangan kedua itulah Jan Pietersen Koen mati di tengah-tengah peperangan. VOC melaporkan bahwa gubernur mereka mati akibat kolera. Sedangkan pihak Mataram mengumumkan bahwa Jan Pietersen Koen mati dibunuh oleh intelijen mereka yang bernama Nyimas Utari Sanjaya Ningrum. Nyimas Utari Sanjaya Ningrum merupakan putri dari Raden Bagus Wanoboyo, kepala intelijen Mataram. Sayangnya, Nyimas Utari meninggal dalam pertempuran di benteng Hollandia. Jenazahnya dimakamkan di Desa Keramat, perbatasan antara Depok Bogor. Kegagalan itu membuat peta politik di tanah Jawa tidak berubah. Banten di ujung barat, VOC di Batavia, dan sisanya adalah Mataram. Melihat banyaknya korban jiwa dan kerugian militer, Sultan Agung enggan untuk mengulangi serangannya ke Batavia. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan masalah keilmuan dan kebudayaan. Pada masa beliau berkuasalah, kalender penanggalan Jawa disesuaikan dengan kalender Hijriah. Juga terdapat perayaan Sekaten yang disesuaikan dengan hari lahir Nabi Muhammad, serta berbagai acara kebudayaan yang disesuaikan dengan nuansa Islam. Tahun 1645, Sultan Agung Hanyokrokusumo tutup usia. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri. Sultan Agung tidak hanya mewariskan kekuasaan yang besar, tetapi juga menjadikan Mataram sebagai pusat penyebaran Islam. Mengikuti ajaran Wali Songo, kebudayaan-kebudayaan disesuaikan dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah Grebeg Maulud, perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tahun 1633, Sultan Agung mengumumkan sebuah dekrit tentang berakhirnya penanggalan Jawa dan penggunaan kalender baru yang merupakan hasil modifikasi kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Sepeninggal Sultan Agung, tahta Mataram dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Sultan Amangkurat I. Pemimpin besar tidak selalu melahirkan pemimpin besar. Begitu pula dengan Mataram. Sultan Amangkurat I dianggap terlalu lemah sebagai pemimpin sehingga menimbulkan pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Raden Alit, adik dari sang sultan. Raden Alit dan para pengikutnya berhasil disingkirkan, namun pemberontakan lainnya segera menyusul. Tahun 1674, Trunojoyo yang masih merupakan keturunan dari Sultan Agung
menyatakan Madura sebagai negara merdeka dan berdiri setara dengan Mataram. Trunojoyo menganggap penguasaan Mataram atas Madura sebagai penjajahan. Aksi Trunojoyo ini dimulai oleh kesepakatan rahasia dengan Pangeran Adipati Anom, putra Sultan Amangkurat I sekaligus putra mahkota. Pangeran Adipati Anom merasa kekuasaan ayahnya yang despotik harus segera diakhiri. Selain kemampuan memimpinnya yang lemah, Sultan Amangkurat I juga dianggap terlalu dekat dengan VOC. Dukungan terhadap Trunojoyo juga datang dari Karaeng Galesong, salah satu perwira Sultan Hasanuddin yang terpaksa menyingkir dari Goa Talok akibat kekalahan dari VOC. Panembahan Giri yang masih merupakan keturunan Sunan Giri juga turut membantu perjuangan Trunojoyo. Dengan kekuatan yang sangat besar itu, Trunojoyo berhasil menguasai satu demi satu kabupaten di bawah Mataram. Setelah menguasai pesisir utara, pasukan Trunojoyo segera menuju selatan, pusat kekuasaan Mataram. Mengetahui Trunojoyo dan pasukannya semakin mendekat, Sultan Amangkurat I melarikan diri ke barat menuju Batavia, meminta perlindungan VOC. Perjalanan jauh dengan kondisi sakit membuatnya meninggal di Tegal pada tahun 1677. Trunojoyo dan pasukannya berhasil menguasai istana Mataram dengan mudah. Namun sayang, Pangeran Adipati Anom yang merupakan sekutu justru khawatir dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Trunojoyo. Pangeran Adipati Anom kemudian menemui VOC di Jepara yang diwakili oleh Cornelis Spelman, si tukang adu domba. VOC menyetujui permintaan Pangeran Adipati Anom untuk menyingkirkan Trunojoyo dengan syarat yang sangat berat, tetapi sang pangeran menyetujui semua syarat tersebut. VOC juga menyetujui Pangeran Adipati Anom naik ke tahta dan bergelar Sultan Amangkurat II, serta memberinya hutang untuk membangun istana baru di Solo. Syarat-syarat itu adalah: 1. Mataram akan menanggung semua biaya perang melawan Trunojoyo. Kedua, pelabuhan milik Mataram dari Karawang hingga pesisir ujung timur Jawa digadaikan kepada VOC sebagai jaminan hutang Mataram untuk membuat istana baru di Solo. Ketiga, wilayah Mataram di sebelah barat Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC. Keempat, VOC memiliki hak monopoli perdagangan beras di Jawa serta tekstil dari India dan Persia. Kelima, VOC bisa menempatkan pasukannya di ibu kota Mataram. Masalah yang dihadapi Pangeran Adipati Anom bukan hanya Trunojoyo. Pangeran Puger, adik dari Pangeran Adipati Anom, berebut istana Pleret setelah ditinggalkan oleh Trunojoyo pada tahun 1677. Karena itulah Pangeran Adipati Anom perlu membangun istana baru yang jauh dari Pleret, yaitu Solo, yang dahulu sempat menjadi ibu kota Kesultanan Pajang. Di istana yang baru ini, Pangeran Adipati Anom bertahta dengan gelar Susuhunan Amangkurat II. Gelar Sultan tidak lagi digunakan. VOC segera mengerahkan kekuatannya menuju pertahanan Trunojoyo di Surabaya. Spilman menugaskan Antonio Hood dan Kapitan Yonker untuk memimpin penyerangan serta dibantu Arung Palaka. Sementara itu, ribuan prajurit Mataram di Jepara telah siap bergabung dengan mereka. Surabaya sepertinya akan menjadi pertandingan ulang Karaeng Galesong melawan Arung Palaka dan VOC, sebagaimana pertempuran di Goa Talok. Pertempuran sengit, baik di darat maupun laut pun segera pecah di Surabaya. Setelah beberapa lama terjadi pertempuran, pasukan Trunojoyo terdesak. Trunojoyo mundur ke arah selatan memasuki wilayah Kediri hingga ke Gunung Kelut. Di akhir tahun 1679, Trunojoyo akhirnya tertangkap oleh pasukan gabungan VOC. Trunojoyo dibawa ke hadapan Pangeran Adipati Anom yang telah bergelar Susuhunan Amangkurat II. Trunojoyo yang hampir saja mampu menciptakan dinasti baru di tanah Jawa tersebut harus menerima akhir tragis dihukum mati oleh bekas sekutunya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di sekitar Bukit Selokurung, Ngantang, Kabupaten Malang.
Sedangkan Karaeng Galesong ikut gugur dalam pertempuran melawan VOC. Prajurit Goatalo yang juga putra dari Sultan Hasanuddin tersebut dimakamkan di Sumber Agung, Kabupaten Malang. Sedangkan Panembahan Giri juga gugur pada April 1680 dalam sebuah pertempuran yang oleh VOC dianggap paling berat. Susuhunan Amangkurat II kemudian bisa berkuasa dengan bantuan besar VOC. Namun, perjanjian dengan VOC membuat kedaulatan Mataram pudar dan kehilangan sebagian wilayahnya di sebelah barat yang telah diperjuangkan oleh Sultan Agung. Penguasaan VOC terhadap pesisir utara juga menghabisi tradisi maritim kerajaan-kerajaan di Jawa. Mataram benar-benar menuju akhir dari sejarahnya. Keraton Kertasura, begitulah sebutan untuk pusat pemerintahan Mataram setelah dipindahkan dari Keraton Pleret. Bergelar Susuhunan Amangkurat II, pemerintahan yang dijalankan dari Istana Baru tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Pada awal perjalanan kekuasaannya, Amangkurat II akan sangat bergantung kepada Cornelis Spelman, si tukang adu domba yang berhasil menjadi gubernur Jenderal VOC pada tahun 1678. Sedangkan di Istana Lama, Pleret masih dipertahankan oleh Pangeran Puger dan tidak mau mengakui kekuasaan Amangkurat II. Pada masa inilah Mataram mengalami dualisme kepemimpinan. September tahun 1680, Amangkurat II menuju bekas ibu kota Pajang untuk membangun keraton baru. Dipilihlah Kertasura sebagai letak pusat pemerintahannya. Demi memperkokoh kekuasaannya, Amangkurat II mengirim pasukannya untuk menyerang Istana Pleret pada November tahun 1680. Pasukan VOC turut serta membantu serangan tersebut. Pangeran Puger dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Setahun kemudian, Agustus 1681, Pangeran Puger berhasil mendapatkan dukungan 10.000 prajurit. Istana Pleret dan wilayah Mataram di sekitarnya berhasil direbut. Pada November 1681, pasukan gabungan Kertasura dan VOC berhasil mengulang keberhasilan mereka setahun sebelumnya di Pleret. Kali ini, Pangeran Puger menyerah dan bersedia pergi ke Kertasura untuk mengakui kekuasaan Amangkurat II. Masalah lain yang harus dihadapi oleh Amangkurat II adalah meningkatnya sentimen anti-VOC, baik di kalangan istana maupun di luar istana. Amangkurat II sendiri sepertinya enggan untuk memenuhi semua perjanjiannya dengan VOC. Terlebih-lebih setelah matinya si tukang adu domba Cornelis Spelman pada 1684. Tahun 1685, Untung Surapati, buronan nomor 1 VOC, datang ke Kertasura untuk meminta perlindungan. Patih Angrang Kusuma yang sedemikian bencinya kepada VOC membujuk Amangkurat II agar memberi perlindungan kepada Surapati. Untung Surapati adalah bekas budak dari Bali yang melarikan diri ke pedalaman Jawa bagian barat dan menjadi kepala perampok. Setelah itu, Surapati dan anak buahnya menyerah dan masuk menjadi tentara VOC. Namun, setelah mendapatkan perlengkapan dan pelatihan militer, Surapati justru menyerang pos-pos VOC dan membunuh hingga puluhan tentara Eropa VOC. Mengetahui Surapati ada di Kertasura, Batavia mengirimkan Kapten Tak. Selain bertugas untuk menangkap Surapati dengan cara apapun, Tak juga diberi perintah untuk membicarakan hutang Amangkurat II yang tidak kunjung dibayar. Sesampainya di Kertasura, Kapten Tak dijebak oleh pertempuran pura-pura antara prajurit Kertasura melawan Untung Surapati. Kapten Tak yang tidak menyadari jebakan itu tewas mengenaskan bersama 74 anak buahnya. Sedangkan sisa tentara VOC lainnya berhasil melarikan diri ke pos mereka di Jepara. Setelah peristiwa pembunuhan Kapten Tak, Untung Surapati bergerak ke Pasuruan dan diizinkan oleh Amangkurat II untuk membangun kekuasaan di sana. Tidak lama kemudian, Patih Angrang Kusuma bergabung dengan Pasuruan, sedangkan Amangkurat II menulis surat kepada Batavia bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus tewasnya Tak.
VOC tentu saja tidak percaya dengan isi surat itu. Penyelidikan VOC berhasil menemukan bukti-bukti bahwa Amangkurat II secara diam-diam telah melakukan korespondensi dengan para pemimpin di Cirebon, Palembang, Minangkabau, hingga Johor untuk membuat persekutuan anti VOC. Sementara itu, Amangkurat II kembali dihadapkan ke masalah seperti Trunojoyo ketika kekuasaan Suropati semakin besar dan bergerak ke barat hingga Madiun. Jawa Timur bagian utara, terutama wilayah sebelah utara, Sungai Brantas, telah dikuasai oleh seorang bangsawan Madura, Panembahan Cakraningrat II. Situasi Istana Kertasura sendiri tidak semakin membaik seiring perpecahan di antara mereka. Tahun 1703, situasi semakin memanas dengan wafatnya Susuhunan Amangkurat II. Tahta di Kertasura kemudian dilanjutkan oleh putra mahkota dengan gelar Susuhunan Amangkurat III. Naiknya Amangkurat III membuat Pangeran Puger dan keluarganya menyingkir ke Semarang. Pangeran Puger menemui perwakilan VOC dan menyatakan bahwa dirinya siap bekerja sama untuk memerangi Amangkurat III dan Untung Suropati. Pangeran Puger berusaha meyakinkan Kompeni bahwa Amangkurat III telah bersekutu dengan Untung Suropati untuk menyerang VOC. Pada bulan Juni 1704, VOC mengakui Pangeran Puger sebagai Susuhunan Pakubuwono pertama. Pangeran Puger berhasil meyakinkan VOC bahwa para bupati daerah pesisir merupakan pendukungnya yang setia. Dan meletuslah apa yang kelak dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa Pertama. Naiknya Susuhunan Amangkurat III menghasilkan penolakan oleh banyak kalangan. Tabiatnya dianggap buruk sehingga banyak yang menganggap Pangeran Puger lebih berhak naik tahta. Pangeran Puger yang telah bergelar Pakubuwono I segera menghimpun pasukannya untuk menyerbu Kertasura. Dalam kenyataannya, banyak daerah pesisir yang enggan terlibat dalam kisruh Pakubuwono melawan Amangkurat, seperti halnya Cirebon, yang menganggap masalah itu justru menjadi beban yang tidak perlu. Perlawanan terhadap Pakubuwono I pertama kali datang dari Demak. Oktober hingga November tahun 1704, gabungan pasukan Pakubuwono I dan VOC berhasil menguasai Demak. Pakubuwono mendapatkan tambahan pasukan seiring dukungan Panembahan Cakraningrat II. Bangsawan Madura memilih mendukung Pakubuwono I karena kompetisinya dengan Untung Suropati untuk menguasai Jawa bagian timur. Mengetahui kekuatan besar dari utara bergerak menuju Kertasura, Amangkurat III segera menyingkir ke Pasuruan, bergabung dengan Untung Suropati. Perang demi perang terus-menerus mewarnai perjalanan dinasti Mataram. Pakubuwono dan sekutunya mengejar Amangkurat III hingga Pasuruan. Dalam catatan sejarah, pasukan gabungan yang dipimpin Pakubuwono I dan VOC mencapai 46.000 orang. Perang yang berlangsung hingga tahun 1707 akhirnya berhasil memaksa Amangkurat III beserta putra-putranya lari ke Malang. Sedangkan Suropati sendiri gugur di Bangil. Atas bujukan VOC, Amangkurat III pun menyerah. VOC menjanjikan sebagian wilayah Mataram untuk dikuasai oleh Amangkurat III. Namun, begitu menyerah, Amangkurat III beserta putra-putranya langsung dibuang ke Sri Lanka. Tentu saja bantuan besar yang diberikan oleh VOC kepada Pakubuwono I tidaklah seperti memberikan makan siang gratis. Tahun 1705, Pakubuwono I dan VOC membuat perjanjian yang isinya tidak jauh berbeda dengan perjanjian di masa Amangkurat II. Hanya saja, perjanjian baru ini lebih berat karena melarang pelaut Jawa berlayar melebihi batas-batas yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja memberikan dampak buruk bagi kemampuan maritim bangsa Jawa. Pakubuwono I sejak awal pemerintahannya tidak bisa menjalankan kekuasaannya dengan tenang. Berbagai pemberontakan datang silih berganti, terutama dari keturunan Suropati dan Cakraningrat. Mulai dari Surabaya yang dibantu Bali, Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Jogorogo melancarkan pemberontakan. Dengan bantuan VOC,
berbagai pemberontakan itu bisa ditumpas. Namun, kewibawaan Pakubuwono pertama semakin tergerus oleh memudarnya rasa hormat para pemimpin daerah serta pejabat istana yang mulai terpecah-pecah dalam berbagai faksi. Februari 1719, ketika bagian timur Jawa masih bergejolak, Pakubuwono I meninggal dunia. Tahta di Kertasuro dilanjutkan oleh putranya yang memilih menggunakan gelar Amangkurat IV. Mewarisi kondisi yang semrawut, Amangkurat IV harus menghadapi serangan dua adiknya, yaitu Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya. Kedua adik Amangkurat IV langsung menyerang ke jantung kekuasaan. Dan lagi, VOC menyelamatkan Kertasura. Dua adik Amangkurat IV lari dari wilayah Mataram Lama. Pangeran Arya Mataram, paman dari Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya, keluar dari istana menuju pesisir utara dan memproklamirkan dirinya sebagai Raja Tandingan. Situasi ini memantik terjadinya Perang Suksesi Jawa bagian kedua. Sampai tahun 1723, VOC berhasil mengatasi berbagai pemberontakan. Pangeran Purbaya ditahan di Batavia, sedangkan sisanya dibuang ke Sri Lanka. 20 April 1726, Susuhunan Amangkurat IV meninggal dunia. Tahta Kertasura dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Pakubuwono II. Pakubuwono II mewarisi situasi yang semakin semrawut dan hutang kepada VOC yang semakin membengkak untuk biaya operasi militer di masa sebelumnya. Konflik internal, saling intrik sesama pangeran, serta agresivitas Cakraningrat IV di bagian timur Jawa membuat Pakubuwono memutuskan membuat istana baru di sebelah timur Kertasura. Istana baru yang diberi nama Keraton Surakarta ini selesai tahun 1745 dan resmi digunakan pada Februari 1746. Ternyata masih banyak peperangan yang harus dilakukan. Istana baru ini ternyata sama kacaunya dengan istana lama. Masih ada Raden Mas Said dan 5 pangeran lainnya yang masih melakukan pemberontakan. Seperti para pendahulunya, selama 7 dasawarsa terakhir, ketergantungan Pakubuwono II terhadap VOC semakin menjadi-jadi. VOC adalah jaminan militer bagi Pakubuwono II. Pakubuwono II yang putus asa mengadakan sayembara hadiah tanah seluas 3.000 cacah bagi siapa saja yang bisa mengalahkan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi yang masih kerabat Pakubuwono II menerima sayembara tersebut. Masih di tahun 1746, Pangeran Mangkubumi berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Sayang sekali, hadiah yang dijanjikan ditunda-tunda oleh Pakubuwono II. Situasi semakin runyam ketika Gubernur Jenderal VOC, Van Imhoff, turut campur tangan memprovokasi Pakubuwono II bahwa pemberian hadiah tersebut akan memberikan kekuatan berlipat kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi yang kecewa pun keluar dari istana dan melancarkan pemberontakan. Raden Mas Said yang pernah dikalahkannya turut bergabung dalam barisan Pangeran Mangkubumi. Perang Suksesi Jawa bagian ketiga telah dimulai. Pada masa-masa ini, Pakubuwono II dan VOC menghabiskan banyak energi untuk mengatasi perlawanan Pangeran Mangkubumi. 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Sebelum wafat, pada 11 Desember, Pakubuwono II menyetujui VOC memilih pemimpin baru di Surakarta berdasarkan perjanjiannya dengan von Hondedorf, gubernur VOC untuk pesisir timur Jawa. Von Hondedorf kemudian menunjuk sang putra mahkota Surakarta melanjutkan kepemimpinan ayahnya dengan gelar Pakubuwono III. 12 Desember di Mataram Lama, Pangeran Mangkubumi dinyatakan sebagai raja oleh para pengikutnya dengan gelar Susuhunan Hamengkubuwono. Dualisme kepemimpinan kembali melanda dinasti Mataram dan perang terus berlanjut. Tahun 1750, Raden Mas Said yang menjabat sebagai Patih Mangkubumi menyerbu Surakarta. Korban dalam jumlah besar diderita Pakubuwono III dan VOC. Perang ini berlanjut hingga 4 tahun ke depannya. Konflik Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said pada tahun 1752 membawanya ke meja perundingan.
13 Februari 1755 di sebuah tempat yang bernama Giyanti, akhir dari Kesultanan Mataram secara de facto berakhir. Pada waktu itu, Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi mencapai sebuah kesepakatan setelah bertempur sekian tahun lamanya. Disaksikan oleh Nicholas Harting, Gubernur VOC pengganti von Imhoff, tercapai kesepakatan untuk membagi Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta yang dikuasai Pakubuwono III mendapatkan wilayah Mataram di sebelah timur Sungai Opak, dan Kesultanan Yogyakarta yang dikuasai Mangkubumi berada di sebelah baratnya. Dalam perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti ini, VOC mendapatkan pesisir utara Jawa. Selain itu, baik Kasunanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta harus mendapatkan persetujuan VOC dalam penunjukan patih atau Perdana Menteri yang merupakan pemegang wewenang eksekutif. Pangeran Mangkubumi kemudian memimpin Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Meskipun masih dipimpin oleh dinasti Mataram, namun perjanjian Giyanti telah mengakhiri sepak terjang kekuasaan Jawa yang telah dirintis oleh Panembahan Senopati.